Syariah YIN Tulungagung, anggota dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang menghitung dan menentukan jumlah uang yang beredar. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe tombol di bawah ini. Langsung saja, saya akan membahas materi yang pertama mengenai permintaan uang menurut klasik dan menghitung permintaan uang menurut Ricardo, Irving Fisher, dan Marshall. Yang pertama yaitu permintaan uang menurut klasik. Secara umum, uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang didefinisikan secara berbeda, salah satunya yaitu teori klasik. Teori klasik mengatakan bahwa uang diterima masyarakat karena setiap orang mengetahui uang itu dapat ditukarkan dengan barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain, bukan karena nilai intrinsipnya, akan tetapi karena uang itu mempunyai kualitas alat pembayaran dalam masyarakat. Menurut pandangan ekonomi klasik, fungsi uang hanya sebagai alat tukar. Oleh karena itu, jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat output atau pendapatan. Jika tingkat output meningkat, jumlah uang yang diminta juga akan meningkat. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar dan menentukan permintaan agregat dan tingkat harga. Yang kedua, menghitung permintaan uang menurut Ricardo, Irving Fisher, dan Marshall. Yang pertama yaitu menurut Ricardo. Ricardo melakukan analisis terhadap hubungan khusus antara jumlah uang dengan nilai uang. Pernyataan yang dikemukakan oleh Ricardo dikenal sebagai teori kuantitas. Dengan bunyi, jumlah uang berbanding terbalik dengan nilai uang. Harga barang berbanding lurus dengan banyaknya uang yang beredar. Yang kedua, menurut Irving Fisher. Menurut Irving Fisher memaparkan teori ini, teori nilai uang yang disebut transaction velocity theory, melengkapi teori dari Ricardo yang tidak memperhatikan faktor kecepatan perputaran uang. Dan yang ketiga, menurut Marshall. Jika pendapat kedua ahli sebelumnya, Ricardo dan Irving Fisher, mengaitkan nilai uang dengan harga barang, maka Marshall memasukkan unsur pendapatan nasional dalam merumuskan teori nilai uang. Baik, itu tadi materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Zain Musofa, saya dari kelas MKS 3D. Jadi untuk pengertian permintaan uang menurut Keynes adalah sebagai penyimpan kekayaan dan bukan hanya sebagai alat transaksi saja. Terus permintaan uang total menurut Keynes adalah MPD sama dengan F buka kurung Y tutup kurung ditambah K buka kurung R tutup kurung. Jadi artinya itu permintaan uang real tergantung pada tingkat pendapatan atau Y, yaitu untuk transaksi berjaga-jaga dan tergantung pada tingkat bunga atau R untuk tujuan spekulasi. Dan untuk perhitungan permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaga dan spekulasi terkait dengan tujuan masyarakat untuk meminta atau memegang uang, maka dapat diklasifikasikan menjadi 3 motif utama. Yang pertama motif transaksi, yang kedua untuk motif berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi. Untuk yang pertama motif transaksi, yaitu disingkat dengan MDT. Jadi untuk Y artinya semakin besar tingkat pendapatan yang dihasilkan, maka jumlah uang yang diminta untuk transaksi juga mengalami peningkatan juga. Demikian pun sebaliknya. Untuk yang kedua motif berjaga-jaga, semakin besar tingkat pendapatan, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga akan semakin besar, dan fungsinya dinyatakan MDP sama dengan F kurung Y tutup kurung. Untuk yang ketiga yaitu motif spekulasi. Motif spekulasi ini total permintaan uang dalam perekonomian ditentukan oleh permintaan uang untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Maka ketiga motif tersebut jika dituliskan dengan formulasinya yaitu MD sama dengan MDP plus MDP plus MDS. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nur Laili Rahmadani, NIM 12406193179. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian teori kuantitatif modern dan pengertian teori Keynes modern dengan pendekatan inventory dan keseimbangan portofolio.
pengertian teori kuantitatif modern. Teori kuantitatif modern sendiri dikemukakan oleh Friedman yang merupakan seorang ekonom Amerika. Friedman menyatakan bahwa uang pada prinsipnya merupakan suatu bentuk kekayaan, di mana permintaan uang dipengaruhi oleh 3 hal. 1. Total kekayaan yang dimiliki. 2. adalah harga dan keuntungan dari return masing-masing bentuk kekayaan. Dan yang ketiga adalah selera dan preferensi pemilik kekayaan. Menurut Friedman, ada 5 bentuk kekayaan yang digunakan. 1 adalah uang tunai atau money dalam simbol M. Yang kedua adalah obligasi dalam simbol O. Yang ketiga adalah ekuitas atau saham dalam simbol E. Keempat adalah manusia atau dalam simbol H. Dan yang terakhir adalah non-manusiawi dalam simbol G. Adapun formulasi permintaan akan uang menurut Friedman, yaitu MD sama dengan F buka kurung RB RE RM, DP, W, U tutup kurung, di mana MD merupakan kuantitas real yang diinginkan dan RB RE RM merupakan jenis kekayaan berupa uang, saham maupun obligasi yang dimiliki. DP merupakan tingkat perubahan indeks harga, W sama dengan tingkat kesejahteraan, dan U merupakan rasio kekayaan non-insani terhadap insani. Adapun teori permintaan uang yang dirumuskan dalam MD sama dengan K buka kurung R1, sampai RJ tutup kurung kali Y, di mana MD merupakan permintaan uang, R merupakan tingkat pengembalian atau rate of return, dan 1 sampai J merupakan jenis kekayaan termasuk juga dengan tingkat bunga. Kemudian teori Keynes modern dengan pendekatan inventory dan keseimbangan portofolio. Pendekatan inventory atau persediaan itu dilakukan oleh Baumol. Baumol menggunakan pendekatan teori penentuan persediaan barang yang biasa digunakan oleh dunia perusahaan, di mana permintaan uang seperti permintaan terhadap persediaan atau stok yang diperlukan setiap saat untuk memenuhi kebutuhan setiap saat, tetapi dibutuhkan biaya dalam pengelolaannya, sehingga diperlukan jumlah persediaan teori pendekatan yang optimum atau biaya minimum. Pendekatan keseimbangan portofolio. Pendekatan ini dirumuskan oleh Tobin yang menjelaskan motif spekulasi permintaan uang. Pendekatan ini mengkoreksi asumsi Keynes yang dinilai sederhana dan tidak realistis.